Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Ramadhani, NIM 20804247047 dari Prodi Pendidikan Ekonomi kelas D20 Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. Video pembelajaran ini digunakan untuk memenuhi tugas mata kuliah UMKM dan Koperasi. Pada video pembelajaran kali ini saya akan menyampaikan materi berupa apa itu rapat anggota koperasi, bagaimana persiapan dan bagaimana pelaksanaannya. Sehingga diharapkan melalui video pembelajaran kali ini kalian dapat memahami terkait mengenai rapat anggota koperasi tersebut. Rapat anggota koperasi sendiri merupakan kekuasaan tertinggi dalam tata kehidupan koperasi, sehingga berbagai persoalan mengenai koperasi ditetapkan dalam rapat anggota koperasi tersebut. Sehingga dalam hal ini mengandung arti bahwa segala keputusan yang penting terkait dengan kehidupan koperasi itu ditentukan oleh anggota koperasi itu sendiri. Materi selanjutnya yaitu kewenangan rapat anggota koperasi, di mana rapat anggota koperasi ini berwenang untuk menetapkan anggaran dasar koperasi, kebijakan umum di bidang manajemen organisasi dan usaha koperasi, pemilihan dan pengangkatan serta pemberhentian pengurus dan pengawas koperasi. Kemudian yang keempat, menetapkan rencana kerja, anggaran dasar koperasi dan laporan keuangan koperasi. Kemudian yang kelima, pengesahan pertanggungjawaban pengurus dalam melaksanakan tugasnya. Kemudian yang keenam yaitu pembagian sisa hasil usaha, dan yang terakhir yaitu penggabungan, peleburan dan pembubaran koperasi itu. Materi selanjutnya yaitu mengenai jenis-jenis dari rapat anggota koperasi itu sendiri, di mana rapat anggota koperasi ini dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu rapat anggota pengurus, yang kedua rapat anggota khusus, dan yang terakhir yaitu rapat anggota luar biasa. Nah, yang pertama yaitu rapat anggota pengurus, di mana rapat ini terjadi apabila ingin membahas mengenai surat-surat yang masuk, menetapkan surat masuk dan keluar, kemudian mempertimbangkan permintaan pinjaman, menilai usaha koperasi. Dan yang kedua yaitu mengenai rapat anggota khusus, di mana rapat ini dilakukan karena ingin melakukan perubahan mengenai ART atau ingin melakukan perubahan atau menetapkan sesuatu di luar yang sudah ditetapkan di dalam rapat anggota tahunan. Kemudian yang ketiga yaitu rapat anggota luar biasa, di mana rapat ini dilaksanakan karena sudah tidak ada lagi pengurus yang bersedia untuk melakukan rapat anggota atau tidak adanya pengurus dan dalam keadaan yang darurat. Materi selanjutnya yaitu mengenai cara pengambilan dari keputusan rapat anggota koperasi ini, di mana cara pengambilan keputusan dalam rapat anggota koperasi ini dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu dilakukan secara musyawarah dan mufakat. Kemudian yang kedua, apabila musyawarah dan mufakat itu tidak tercapai, maka dilakukan dengan pengambilan dari suara terbanyak. Materi selanjutnya yaitu mengenai siapa saja sih yang hadir dalam rapat anggota ini. Nah, yang hadir dalam rapat anggota ini yang pertama yaitu para anggota yang sudah terdaftar dalam daftar anggota. Kemudian yang kedua yaitu pengurus, pengawas, dan dewan penasihat. Kemudian yang ketiga yaitu pejabat OPD dari koperasi dan pejabat lain yang turut berkontribusi dalam memajukan dan mengembangkan koperasi tersebut. Teman-teman, sebelumnya saya ingin minta maaf apabila suara saya kurang terdengar dengan jelas karena di sini baru turun hujan. Nah,
materi selanjutnya yaitu mengenai tahapan dalam rapat anggota itu sendiri, di mana tahapan dalam rapat anggota ini dibagi menjadi dua, yaitu tahapan persiapan dan kemudian tahapan pelaksanaan dari rapat anggota itu sendiri. Yang pertama yaitu tahap persiapan dari rapat anggota. Yang pertama yaitu membentuk panitia rapat anggota yang diajukan oleh pengurus, kemudian menetapkan waktu dan agenda dari rapat anggota itu, dan yang ketiga yaitu menyusun acara rapat anggota. Yang keempat yaitu mengidentifikasi peserta rapat anggota. Karena jika anggota dari koperasi itu banyak, maka perlu dilakukan pra-RA. Kemudian selanjutnya yaitu menyebarkan undangan, di mana penyebaran undangan ini dilakukan minimal 1 minggu sebelum pelaksanaan rapat anggota itu diselenggarakan. Kemudian yang terakhir yaitu mengenai pengurus dan pengawas mempersiapkan laporan pertanggungjawaban atas tugas yang dilakukan atau penyelenggaraan rapat anggota ini. Sekarang kita memasuki tahap dari rapat anggota koperasi itu yang kedua, yaitu tahap pelaksanaan rapat anggota. Sebelumnya minta maaf apabila saya menyampaikan materi ini dengan membaca teks karena takut terjadi kesalahan dalam penyampaian tahap ini, mengingat pentingnya tahap pelaksanaan dari rapat anggota ini. Baik, akan saya bacakan mengenai bagaimana sih pelaksanaan dari rapat anggota ini. Yang pertama yaitu tahap pelaksanaan selama rapat berlangsung. Yang pertama pemilihan pimpinan rapat anggota, yang kedua yaitu pengesahan agenda rapat, kemudian yang ketiga yaitu pengesahan tata tertib, dan yang keempat yaitu pembacaan risalah rapat tahunan sebelumnya, kemudian yang kelima yaitu laporan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas, kemudian yang keenam yaitu tahapan peserta atas laporan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas, kemudian yang selanjutnya yaitu pengesahan penolakan atau pengesahan dengan catatan laporan pertanggungjawaban pengurus atau pengawas, kemudian selanjutnya yaitu penyampaian program kerja pengurus dan pengawas serta RAPBK. Yang selanjutnya yaitu tanggapan peserta tentang program kerja pengurus dan pengawas serta RAPBK, kemudian pengesahan penolakan atau pengesahan dengan catatan program kerja pengurus dan pengawas serta RAPBK, kemudian pemilihan pengurus dan pengawas, kemudian pengesahan dan pengucapan janji pengurus atau pengawas terpilih hal-hal lain apabila terpilih dan hal-hal yang lain. Kemudian misalnya membicarakan tentang masa depan koperasi, informasi penting yang perlu diketahui anggota, penyesuaian ADART dan lain-lain. Kemudian yang terakhir yaitu pembacaan dan penandatanganan keputusan rapat anggota oleh pimpinan rapat anggota, kemudian dilakukan penutup. Dan tahapan pasca rapat anggota, di mana panitia menyusun laporan penyelenggaraan rapat anggota dan menyampaikan kepada pengurus atau pengawas terpilih. Kemudian yang kedua, pengurus menyebarluaskan hasil keputusan rapat seluruh anggota. Kemudian yang ketiga, pengurus mengadakan rapat untuk membuat kebijakan guna pelaksanaan keputusan rapat anggota. Ini merupakan tahap terakhir dari terselenggaranya rapat anggota. Sekian materi mengenai rapat anggota yang bisa saya sampaikan. Kalian dapat mengunjungi laman berikut ini untuk mendapatkan wawasan lebih luas dan untuk memperdalam materi kalian, karena sebenarnya masih ada tahapan terselenggaranya rapat anggota itu berdasarkan jenisnya, dan juga ada beberapa unsur dan juga penyusunan persiapan penyelenggaraan rapat dan lain-lain yang mungkin tidak dapat saya sampaikan dalam video pembelajaran ini karena terbatasnya waktu dan juga media penyampaian yang kurang
yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian materi dan hal-hal yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Sekian dari saya, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.